Wis jangan. Dulu itu ada imam di Jogja, itu imamnya latah. Begitu wairil maghdubi, ada santri membunyikan mercon. Iya. Makanya santri dan lulum kalau membunyikan mercon tuh lihat dia jangan orang sholat gitu. Saya kemarin membuat fatwa Pak bulan Ramadan di Jogja. Apa fatwa saya? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Bisa picak matanya. Menyalakan petasan di mata ulama. Ya sama. Haram hukumnya orang ziarah di kubur, itu haram. Nggak boleh orang ziarah kok di kubur, itu nggak boleh. Sama halnya haram hukumnya mendoakan orang mati, itu haram. Jawi tak doakan mati, itu haram, nggak boleh. Ngawur. Kadang-kadang santri itu bertanya macam-macam Pak. Saya di DM Instagram, Gus saya mau tanya apa hukumnya bulan puasa siang hari kumur-kumur dengan kuah bakso? Lah ora aja. Cangkem opo ya jago. Akhirnya saya jawab, sebaiknya di siang hari bulan puasa tidak kumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Makanya Pak Wakil Gubernur berbukalah dengan yang setia. Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Termasuk janji pejabat. Sabar, kalau jalannya rusak, kamu gak usah bilang jalan rusak di Jambi itu sama viralnya dengan di Lampung. Tapi kan gara-gara itu Pak Jokowi datang didandani. Lumayan lah. Itulah bedanya Jakarta dengan Jambi. Jakarta banyak lubang, Jambi banyak jalan berlubang. Jakarta banyak lubang berjalan. Ya kadang-kadang kayak begini loh Mas, anggarannya itu nggak banyak, jalan yang harus diperbaiki terlalu panjang. Begitu ada anggaran juga kadang-kadang pimpronya memaling toh. Lah itu hati-hati, dijaga bareng-bareng. Wakil gubernur dan gubernurnya menganggarkan, pimpronya diawasi oleh masyarakat, betul? Itu lah kadang-kadang itu pimpro-pimpro itu menjalankan proyek gak jujur gara-gara apa? Juga terlalu banyak pesanan dari pejabat. DPR juga begitu, mau tak ketok asalkan saya dikasih. Lah ya itu yang membuat jalannya mohon maaf harusnya 10 cm, dikorupsi tinggal 5 cm. Makanya saya bilang kadang-kadang jalan rusak itu yang rusak bukan truk tapi mobil mewah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk ngaspal malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Makanya Pak Wakil dan semuanya saya doakan mudah-mudahan pemimpin Jambi selamat, amin. Karena sudah berulang kali pemimpin Jambi korupsi. Mudah-mudahan yang sekarang dan seterusnya tidak, amin Allahumma. Itu kalau ada orang korupsi seperti itu jadi pengalaman supaya tidak ikutan. Apa yang berpeluang korupsi? Mereka tidak, kita itu juga sama. Bedanya mereka duit jabatan, awakmu ora. Kowe ngomong ora lah mergo duit jabatan ya mbok. Kaya lurah, kuwi masalahnya mong loro, siji BLT, loro dana desa, kuwi lurah biasanya. Sing selamat Pak Lurah. Lah gubernurnya apik, wagube apik, bupatinya apik, camatnya apik, DPR apik, lurah apik, insyaallah Jambi akan menjadi kabupaten gubernur yang terhormat, amin. Provinsi yang terhormat, amin. Pak Lurah dong lagi. Yang lucu juga orang Rimbo Bujang BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Yang gelangnya emas ngaku miskin. Lurahnya bingung, semuanya ngaku miskin, akhirnya dibagi sama lurahnya, rakyatnya seudon. Saya nggak kebagian karena BLT-nya dibagi untuk saudara-saudaranya lurahnya. Betul seperti itu? Itu benar salah Kak Andani. Mesaknya lurah itu. Makanya Pak Wagub, ada BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Besok ada lagi BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Besok kita buat lagi BLT untuk orang gila. Jangan mau Rimbo Bujang ngaku edan apa orang?
Kita sing ngaku edan jilbabe pink gitu. Kenapa haul itu memperingati hari kematian? Tidak melanggar syariat, artinya boleh. Haitsu anna tastamilu ghalian ala salasati umurin. Karena biasanya di dalam haul itu ada 3 perkara. Berapa Bu? 3. Mungkin pertanyaannya begini, kenapa kalau Nabi Muhammad itu yang diperingati hari lahirnya, kok ulama yang diperingati hari kematiannya? Ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah, kenapa Nabi yang diperingati hari lahirnya? Karena dari lahir sampai meninggal Nabi itu dijamin baik. Kalau ulama kadang-kadang kecilnya nggak baik, mudanya nggak baik, tetapi sepuh dan meninggalnya baik. Kalau kebaikan Nabi dari lahir sampai mati. Kalau kiai kadang-kadang awalnya tidak baik, akhirnya baik. Itulah alasan kenapa kiai yang diperingati hari kematiannya. Ya cacah ancor, kue apik le, jadi kenal. Pak Soekarno apik, jadi jeneng Gelora Bung Karno. Soekarno apik, jadi jeneng Bandara Soekarno Hatta. Jenderal Sudirman baik, jadi nama Jalan Sudirman. Umpamane Banjar sing nemu jenenge sapa kiye? Surat apik, minimal jadi nama toilet. Wagub mau gini, hati-hati Pak Wagub, sarungannya kayak NU. Tapi itu bedanya Pak Wagub sama Kiai NU. Pak Wagub sarungnya BHS, Kiai NU ya gajah duduk. Surya NU toh pantesan ngerokok Surya. Tapi itu Pak Wagub sarungnya BHS, Kiai NU gajah duduk. Tapi sarung yang paling jujur adalah gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Telepon. Oke. Tahun 2023 HP ini. Ini malah HP anti sadap. Ini nggak bisa disadap. Nah, ini Nokia jadul. Kalau HP kayak saya ini gampang disadap. Gue ke matamu gue. Pasal Pol PP diweke gitu. Gue mesti bojone Jawi jangan. Jawir. Jadi itu ya bedanya Maulud Kanjeng Nabi sama haul. Kalau Nabi itu yang diperingati hari lahirnya, karena dari lahir sampai meninggal baik. Kalau Kiai hari kematiannya, karena bisa jadi awalnya tidak baik, akhirnya baik. Makanya banyak Pak wali itu kadang-kadang awalnya preman, banyak cerita. Contoh nggak usah wali, nggak usah Kiai, wali loh. Sunan Kalijogo, awalnya preman, maling, jadi wali. Apa aja yang ada di dalam haul? Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib wa kilahuma ghairu manhiyin anhu. Di dalamnya ada ziarah kubur. Makanya biasanya kalau toh tidak bisa ziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, minimal kirim doa dari sini. Kemudian apa? Di dalamnya ada wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib. Kalau ada hal biasanya ada sedekah makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman diniatkan untuk yang mati, boleh apa enggak Gus? Boleh. Karena termasuk watasadduqu bil ma'akili wal masyarib. Contoh lagi ada satu hadis. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Waqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, hai Nabi, inna ummi qad matat." Sesungguhnya ibuku telah meninggal. Apa yang bawa ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala, Nabi bersabda, "Na'am." Tenan. Tenan. Kuwi Nabi apa Samsudin? Artinya apa?
Kalau ibu-ibu memperingati hari kematian orang tuanya, saudaranya, sedekah makanan, pahalanya untuk yang mati, itu ada dalilnya. Bu, ada nggak dalil yang menyatakan orang yang mati menunggu doanya orang yang hidup? Banyak. Al-mayyitu fi qabri kal khariq al-mughawis yang tadiru da'watan talhaquhu min akhihi aw min abihi aw min sadiqin lahu wa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Ayo, saiki sapa sing ngomong dongake wong mati ra ono dalile? Ono, Bro. Mayat itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang menunggu pertolongan, al-mughawis. Yang tadiru dakwatan, apa buktinya orang mati itu terombang-ambing nunggu pertolongan? Wali Songo gawe lagu, judulnya apa? Turi turi. Nah, bang kini apa lo ora? Turi turi putih ditandur. Turi turi putih ditandur ning kebon aku. Hono cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Mbak Wahid ngesaki kembang apa? Oh, kembang kandhe. Kembang kandhe manten nanyar piring bedil. Ana cleret tiba njundil aku kaget cekelan kene. Kene iki kaget jantung kok malah. Ibu-ibu minta kembang apa? Kembang mawar. Kembang mawar tuh kayak kamu, indah sih tapi menyakiti. Kembang mawar tuh kayak kamu, indah sih tapi banyak berduri. Loh, tapi Pak kalau punya istri gemuk kayak gitu Pak, luar biasa dia. Yes, top. Ora perlu kasur. Empuk. Lah di bojo lemu iki, guys. Menangan Bu, ora mungkin dibanting, malah banting. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi. Kamu semua saya nasihati, kata Wali Songo. Ditandur ning kebon agung. Ditandur itu artinya dikubur. Kebon agung itu artinya kuburan. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen mesti mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunah? Sunah. Jadi kalau kamu besok mati pengen kain kafan warnanya coklat boleh. Paling malaikat teriak, "Wow, pramuka." Hijau boleh. Aku NU Gus, pengen kain kafan warnanya hijau boleh. Malah kamu gak akan ditanya sama Munkar Nakir. Kenapa? Dikira lontong. Paling lah sing kain kafane ijo gede kaya tab surat, malaikatnya mbaten lontong kok gede men. Ditandur itu dikubur. Kebon agung itu artinya kuburan. Supaya tahu itu kuburan, biasanya dikasih patok. Yen patok siji kata orang Jawa itu artinya tenger, kuburan itu patoknya loro berarti tenger. Itu yang dimaksud dengan al-mughawis, nunggu pertolongan. Berarti boleh. Lanjut. Kok sudah jam 2? Jamnya buang wae ra cocok cangkeme. Jam 2 kon buang. Kayak jamu alba.
Di sini biasanya pengajian sampai jam berapa, Kiai? Saya masih ada 2 jadwal. Yang sore di mana ya, Bang? Jalan 5. Terus yang malam itu meninggalnya bapaknya Kapolres Ponorogo. Itu orang sini, Pak. Pak Wimboko. Itu Pak. Di mana itu, Pak? Di unit 2. Dengan pom bensin tadi. Kalau yang siang nanti di mana? Di unit 5. Unit 5. Jawir ikut Jawir. Terus angone 1.000 ya mangkat ya. Kemudian dilanjutkan lagi, apa aja yang ada di dalam haul selain ziaratul kubur, wa tasadduqu bil ma'akil wal masarib, ziarah kubur, memberikan makan dan minum, Bapak Ibu. Jadi begini, orang itu banyak salah persepsi kalau orang nahdiyin itu ziarah kubur itu dikira minta-minta sama ahli kubur. Itu anggapan yang salah. Kalau diniati mencari keberkahan, oh aja, apa bentuk keberkahan dari ziarah orang yang mati? Apa bentuknya? Bentuknya adalah menjadikan kita tidak hubud dunia. Atine tidak hanya mikir dunia. Itu bisa dilakukan dengan ziarah kubur. Maka kuntuna itu kuman ziaratul kubur fazurha fa inna tudakirul maut wa tuzahidu anid dunya. Berarti apa? Kalau kita terlalu cinta dengan dunia, pejabat kok ada keinginan untuk korupsi, segeralah ziarah kubur. Supaya apa? Mati keinginan untuk korupsi. Hati-hati loh. Kamu sekarang jangan gaya. Bahkan sekelas menteri, tadinya naik mobil, buka pintu turun, buka pintu naik, ke toilet dikawal, bahkan mungkin dicewoi. Tapi begitu kamu mencoreng mukamu korupsi, coba Anda lihat, keluar dari gedung Jaksa Agung tangannya diborgol, Menteri Kominfo, korupsi 8 triliun. Uang apa yang dikorupsi? BTS. Kamu tahu kepanjangan BTS itu apa? Bancaan Tower Su. Pak Jaksa Agung itu kan kayak bapak saya dekat banget sama Jaksa Agung. Dia bilang, ini korupsi ini ngawur li. Ngawur pripun Pak? Lah masa bikin tower ribuan cuma dianggurke, dipasang besi tok, uangnya dimalik 8 triliun. Maka saya bilang, hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing, tapi kok ada pejabat seperti itu makan uangnya rakyat, namanya 8 triliun. Coba Anda bayangkan. Makanya kenapa Wali Songo itu nyindirnya pakai apa Pak Wakil Gubernur? Lagu judulnya Gundol Gundol Patul. Itu lagu untuk diingat-ingat sama pejabat supaya tidak gemblelengan. Kalau gemblelengan, wakul gelembang segane dadi sakratan. Sudah mencoreng muka sendiri, malu, hilang kemuliaannya gara-gara apa? Korupsi. Makanya apa? Untuk mematikan nafsu korupsi, ziarahlah kubur. Kamu juga akan mati sebanyak apapun uang yang kamu bawa. Maka itulah kenapa bayi mati tangannya begar, orang mati tangannya gegem. Coba Anda lihat, istrimu melahirkan, bayinya keluar, tangannya begar apa gegem? Begar apa gegem? Gegem. Kalau mati begar. Kenapa bayi lahir tangannya gegem? Karena kalau begar, rusak jalannya. Alasannya bukan itu. Kenapa bayi lahir tangannya gegem? Seolah-olah orang hidup di dunia pengen menggenggam dunia seisinya. Semuanya pengen digenggam, jabatan pengen digenggam. Maka orang menghalalkan sekian cara untuk mendapatkan jabatan. Jangan pilih caleg kalau dia pasang gambar dengan maku gambarnya di pohon yang produktif. Kenapa? Pohon saja tidak dihargai, apalagi hati rakyat takkan dari. Itu kan merusak Pak Wagub. Gambar-gambar dipasang di pepohonan, pasar Pol PP. Pasar Pol PP. Kalau ada orang masang gambar maku di pohon, kamu langsung turunkan. Itu merusak Pak.
Ini pohon-pohon produktif dirusak sama gambar caleg. Baru nyalon saja sudah rusak, apalagi kalau jadi. Saya paling benci Pak, Mbok yo ayo menjaga lingkungan. Pohon jangan dipaku, ditali boleh lah. Makanya saya bilang kalau musim kampanye seperti ini, setan, demit, iblis itu pergi dari pepohonan. Kalah sama gambarnya caleg. Bahkan setan itu heran lihat gambarnya caleg, cangkemnya mereka serang mingkem-mingkem. Saya kemarin pengajian di Lampung, lucu lagi, kuburan temboknya dipasangi gambar caleg. Kalau dulu orang mati menakut-nakuti yang hidup, sekarang yang hidup malah nakut-nakuti yang mati. Benci betul saya itu orang ramah lingkungan gitu. Siapa sih ngomong sih? Malah aku mau. Coba kita jaga lingkungan. Kadang-kadang ada pohon masih produktif, pohon mangga, pohon apa dipaku, itu kan rusak. Betul Bu? Apalagi di Jogja lucu lagi Pak Wagub. Ada orang masang gambar, gambarnya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu rapor. 11 rapor percaya aku. Kalau Pak Wagub besok nyalon apa? Kampanyenya begitu tak ajari. Kalau saya baik silakan dipilih. Kalau saya tidak baik nggak usah dipilih. Itu malah orang simpati. Tapi pilih saya jujur dan terpercaya. Api kok ngaku dewi. Yang memuji itu seharusnya diri sendiri apa orang lain? Kalau Pak Wagub nyalon wong eno gampang. Sak Jambe gawe pengajian kabeh ngundang Gus Miftah, rampung Pak, rampung. Tapi nyatanya wakil gubernur kalah sama Kamaludin. Pak Kamaludin ngundang wakil gubernur ora. Apalagi PJ Bupati. Ya kalau nggak kuat bayar nggak apa-apa Pak PJ Bupati, bayar aja pakai BLT. Atau ke kelurahan bikin SKTM, surat keterangan tidak mampu. Bila perlu bayar pakai BPJS. Iri temen. Kemudian yang selanjutnya apa dalam ziarah kubur? Wa minha qiraatul Quran wal waduddin. Coba, di dalamnya ada kalimat-kalimat thayyibah yang dibacakan, ada kalimat-kalimat ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran dibacakan tidak hanya untuk yang hidup, tapi untuk yang mati. Tapi kita sering lupa membacakan Fatihah untuk yang mati, lupa membacakan Fatihah untuk yang hidup. Coba keren nggak? Untuk gubernurku, untuk wakil gubernurku Jambi, mudah-mudahan amanah dari semua rakyat, Al-Fatihah. Itu keren. Wakil gubernurnya sama, untuk semua rakyatku Jambi, Al-Fatihah. Itu namanya silatul qulub, artinya nyambung. Maka santri saya wajibkan, nah setiap habis sholat kamu Fatihai Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf. Untuk Pak Jokowi Al-Fatihah, untuk Pak Kiai Ma'ruf Wakil Presiden Al-Fatihah. Itu nyambung Pak. Dan tradisi Ahlus Sunnah tidak ada cerita menggulingkan pemerintah yang sah. Makanya kalau hari ini orang ngaku Ahlus Sunnah menggulingkan, berarti dia bukan Ahlus Sunnah. Itu Pak. Lah kita itu lucu kok, sama Pak Jokowi malah dikritik gak karu-karuan, ijazah palsu, plonga-plongo, keturunan komunis. Ini apa itu? Akhirnya yang menuduh ijazah palsu masuk penjara, Gus Nur. Itu dulu yang mengatakan Miftah Gus telek. Gus Nur itu Pak, Miftah Gus telek. Saya jawab, ra masalah, telek itu hebat. Buktinya apa? Tidak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Betul Bu? Bahkan telek itu bikin dingklang, orang bikin pincang. Begitu nginjak, waduh, pincang. Tapi lucunya orang rimbo bujang, sudah tahu telek diinjak masih dicium, bener Pak.
tolak to goblok men to. Nanti telah diambui. Lucu Pak di persidangan ijazah palsu itu. Kenapa kamu menuduh ijazah palsu? Saya itu tidak lulus SD, maka saya tidak punya ijazah. Maka saya minta Pak Joko membuktikan ijazahnya mana. Kenapa? Karena saya belum pernah lihat ijazah. Yang dulu mengatakan saya keluar dari NU. Wah, cangkeme Gus Dur. Saya bilang, perasaan kamu itu nggak pernah masuk kok keluar. Yang namanya keluar tuh harus masuk dulu. Urung mlebu kok wis metu. Lah, impoten. Istri baca Fatihah untuk suaminya, jangan untuk yang mati, Bu. Untuk suami, untuk suamiku, mudah-mudahan istiqomah sebagai suami. Al-Fatihah, bagus. Suami membacakan Fatihah istrinya, untuk istriku Al-Fatihah. Saya itu kuat, kenapa Bu? Istri saya itu minimal sehari baca Fatihah 1000 kali, minimal. Baca sholawat minimal 15.000 kali. Itulah alasan kenapa istri saya tidak bisa dipoligami, karena Fatihah dan sholawatnya lebih banyak dibandingkan saya. Loh, Pak Kamaludin pengen nikah lagi, mudah-mudahan istriku mau dipoligami. Al-Fatihah. Istrinya sama, mudah-mudahan suamiku tidak poligami. Al-Fatihah. Perang endi sing akeh sing menang. Padahal saya yakin dikirnya perempuan pasti lebih banyak. Istri saya yakin sholawat 15.000 kali gimana? Tak keloni loh sholawatan. Ayo Bun kelon. Allah Muhammad. Enak Bun. Wa min qiraatul Quran wal wa'duddin. Di dalam haul ada wa'duddin, ada nasihat-nasihat agama. Cuman saya pesen ya untuk MC pengajian, kalau manggil kiai ke panggung itu nggak usah berlebih-lebihan. Itu menurut saya kadang-kadang israf, bahkan hulu. Kadang-kadang memanggil kiai, acara selanjutnya pengajian inti akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karamah. Yang punya fadilah itu hanya Kanjeng Nabi. Kiai itu hanya cipratan-cipratannya saja, nggak usah berlebih-lebihan lah. Wal Fadilah, kalau manggil saya nggak usah itu Sohibul Maksiyah malah apa-apa gitu. Beban Pak Wagub. Kadang-kadang MC pengajian kayak MC dangdut. Kayak kemarin saya pengajian di Jawa, acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah akan disampaikan oleh Ustadz yang sedang naik daun. Ya Allah, ini Ustadz atau ular keket. Pengajian itu naik kursi bukan naik daun, goblok. Kita sambut hadirnya Gus Miftah. Lagi ini MC pengajian apa MC tinju? Kira aku nggak manggung karo ngomong ini. Ayo. Jadi gitu ya, langsung gak kayak itu nggak usah berlebih-lebihan. Sohibul Fadilah, yang punya fadilah itu hanya Kanjeng. Nah, kayak hari ini orang yang banyak ngaku Habib, di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi. Alah cangkemmu aku. Lah bener-bener duriannya Kanjeng Nabi, nggak mungkin ngomong seperti itu. Contoh Habib Lutfi, nggak mau, dia bilang saya malu kalau saya dianggap sebagai cucunya Nabi. Kenapa? Karena saya belum bisa seperti datuk saya. Itu baru keren. Sekarang begini loh Mas ya, orang ngaku-ngaku Habib sama ngaku-ngaku Gus atau ngaku-ngaku Kiai, itu konsekuensinya lebih berat ngaku Habib. Karena Habib itu al-intiya ila sajaroti Rasulillah, darahnya nyambung sampai Rasulullah. Kalau cuma ngaku-ngaku Gus, salah karepmu Gus tab surat, Gus rapopo, Gus su panggilannya. Rapopo. Wong Kiai sama Gus itu bedanya cuma satu. Kalau Kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau Gus dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Gus Jawir. Panggilannya Gus Wir, ora pantes Wir. Wal wa'duddin. Nah, ini yang terakhir. Apalagi yang terakhir. Waqad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Dan di dalam hal itu disebutkan, disampaikan tentang kebaikan-kebaikan yang meninggal dunia. Maka kenapa kalau bicara Syekh Abdul Qadir Jailani kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilan itu nama daerah Pak. Makanya kenapa kayak Syekh Nawawi Al-Bantani, karena beliau dari Banten. Menurunkan Kiai Ma'ruf Amin itu keturunan dari Syekh Nawawi.
Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani karena beliau orang Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi karena beliau orang Termas Pacitan. Kalau saya bisa ini mati, Miftah Al-Kalasani karena saya orang Kalasan. Pak Kamaludin Rimbo Bujami. Pak Wagub Al-Jambi. Yang paling gak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Asolole. Orang Solo. Mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur ya Allah, amin. Al-Jilani disebutkan manakib-manakibnya. Salah satu kelebihan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau bisa berdoa mendatangkan apel dari langit. Beliau bisa menghidupkan hewan yang sudah mati. Itu apa? Itu namanya karomah. Yang karomah itu tidak bisa datang untuk didemonstrasikan. Kalau didemonstrasikan itu namanya sulap. Kenapa? Karena karomah itu biasanya datang di waktu yang tepat. Sebagaimana mukjizat kepada para nabi, sebagaimana Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, itu hanya terjadi sekali. Tidak kok gaya setiap ketemu kali banjir digebuk tongkatnya, ora. Kanjeng Nabi pernah mengeluarkan air dari jari jemarinya kapan? Ketika sahabat kehausan gak ada air, jarinya mengeluarkan air. Orang kemudian di belakangnya ada galon, Reneo cangkemmu, ora. Makanya Banser, latihan kebal boleh, tapi kemudian jangan kamu bangga-banggakan dengan kekebalanmu. Kayak kemarin ada Banser tentang pondok saya, Gus, tolong saya minta raja kebal, kue salah kiai. Lah njaluk kebal ojo moro ning aku, tapi lah ngakali bojo ngomong ning aku. Tak jawab, wah kowe njaluk kebal karo aku. Lah memang nguntal gotri iso gawe kebal, mbok sekarang diuntal sak peleke aku ya ngono kok. Akhirnya Bapak Ibu, mudah-mudahan hal ini kita mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkah itu artinya ziyadah, artinya nambah. Apa nambahnya? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul mahabbah, bertambah rasa cintanya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ziyadatus sa'adah, bertambah kebahagiaannya. Amin Allahumma. Maka yang datang ke sini minta doa, saya doakan. Yang datang ke sini minta maaf, saya maafkan. Yang datang ke sini minta duit, saya minta maaf. Sudah jam 3:30. Kita akhiri dengan sholawat hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi Allahumma rzuqna istiqamah
Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.